Jauh di sebuah pulau yang dikelilingi gunung dan lautan, sebuah kerajaan megah pernah berdiri. Namanya Selaparang. Wilayahnya membentang subur dari kaki Gunung Rinjani yang agung hingga ke pesisir selatan yang indah, dihiasi sawah hijau, hutan lebat, dan sungai yang berkelok-kelok. Di tanah suci inilah para leluhur membangun sebuah peradaban. Dengan agama Hindu sebagai pondasi kehidupan mereka, raja pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Prabu Kawi, seorang pemimpin bijaksana yang konon memiliki hubungan dekat dengan para dewa. Istana megahnya, yang terbuat dari kayu jati terbaik, dihiasi ukiran kisah Ramayana dan Mahabharata. Di jantung kerajaan, sebuah candi megah memancarkan cahaya spiritual bagi seluruh rakyat. Setiap upacara keagamaan dirayakan dengan begitu meriah, diiringi tarian, musik gamelan, dan doa yang menyatu, menciptakan harmoni sempurna antara manusia, alam, dan sang pencipta. Namun, Selaparang bukan hanya pusat spiritual. Kerajaan ini juga tumbuh menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Lombok. Para pedagang dari Jawa, Sumatera, hingga Maluku datang silih berganti. Mereka membawa rempah-rempah, kain sutra, dan emas, lalu menukarnya dengan hasil bumi lokal yang melimpah. Di pasar-pasar yang ramai, aroma cendana dan lada berbaur di udara, menjadi ciri khas kemakmuran kota. Di tengah kejayaan itu, kabar tentang sebuah agama baru mulai berembus dari seberang lautan. Islam datang perlahan, dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Jawa dan Sumatera. Dengan bahasa yang lembut dan penuh hikmah, mereka menyentuh hati rakyat yang haus akan pengetahuan baru. Kisah tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang keadilan, dan tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna, mulai terdengar di seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke telinga raja. Prabu Kawi yang saat itu masih muda dan penuh rasa ingin tahu, mulai tertarik mempelajari ajaran Islam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para ulama membawa kedamaian dan menyejukkan hati rakyatnya. Tentu saja, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa pejabat dan bangsawan menentangnya, takut kehilangan status dan kekuasaan mereka. Bisik-bisik dan intrik mulai menyebar di lorong-lorong istana, sementara rakyat hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Namun, dengan keberanian yang diwariskan oleh para leluhurnya, sang raja mengambil sebuah keputusan besar. Selaparang akan menerima Islam, namun tanpa meninggalkan akar budaya Hindu yang telah menghiasi tanah mereka selama berabad-abad. Masjid-masjid mulai dibangun berdampingan dengan candi-candi yang telah ada. Suara azan yang merdu kini mengalun bersamaan dengan dentingan gamelan di pagi hari, menciptakan sebuah harmoni baru yang unik dan indah. Di tengah transisi besar ini, Selaparang tetap waspada. Para pelautnya yang tangguh terus mengarungi samudra, membawa hasil dagangan sekaligus menjaga keamanan pulau dari ancaman luar. Rakyat pun mulai belajar menenun kain dengan motif-motif baru, sebuah perpaduan indah antara simbol-simbol Hindu dan kaligrafi Islam, menciptakan karya seni yang tak ada duanya di dunia. Akan tetapi, dunia memang tak pernah diam. Kerajaan-kerajaan tetangga memandang kemakmuran Selaparang dengan rasa iri. Konflik-konflik kecil pun tak terhindarkan. Terkadang terjadi di darat, terkadang di lautan. Sang raja yang bijaksana selalu berusaha menyelesaikan perselisihan melalui diplomasi dan perjanjian. Namun, tak jarang ia harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Setiap kemenangan dan kekalahan menjadi bagian dari sejarah, menambah ukiran legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Seiring pergantian abad, kekuatan baru mulai menancapkan pengaruhnya di Nusantara. Bangsa Eropa, khususnya Belanda, datang dengan penawaran perjanjian yang seringkali disertai ancaman. Selaparang yang dulu berdiri tegak, kini harus menghadapi realitas baru. Mereka harus beradaptasi dan berbagi wilayah dengan kekuatan asing yang jauh lebih besar. Meski begitu, semangat rakyat Selaparang tidak pernah padam. Mereka terus menjaga adat istiadat, doa-doa, dan kisah tentang raja bijaksana yang mengajarkan bahwa perubahan bukanlah sebuah kehancuran, melainkan sebuah perjalanan menuju pencerahan. Kini, meskipun istana megah Selaparang mungkin telah tiada, jejak dan semangatnya tetap hidup. Ia hidup di aliran sungai, di puncak gunung, dan di pesisir pantai Lombok. Dalam setiap gerak tarian, dalam setiap lantunan doa, dan dalam setiap helai kain yang menenun motif kuno dan baru, kita masih bisa mendengar bisikan masa lalu. Sebuah kisah abadi tentang kerajaan yang berhasil menyatukan dua keyakinan, menjaga keharmonisan, dan menorehkan sejarah yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.